Pengertian Kabinet Juanda atau Kabinet Karya adalah kabinet yang bertugas pada 9 April 1957 sampai 10 Juli 1959 pada masa pemerintahan demokrasi terpimpin. Kabinet ini dipimpin oleh Insinyur Haji Juanda Kartawijaya dan 3 wakilnya, Mr. Hardi, Idham Khalid, dan Dr. Leimana. Kabinet ini dikenal sebagai Kabinet Zaken. Kabinet Zaken adalah suatu kabinet yang jajaran menterinya berasal dari kalangan ahli dan bukan representasi dari suatu partai politik tertentu. Latar belakang pembentukan Kabinet Juanda pada 28 Oktober 1956, Presiden Soekarno berencana untuk membubarkan partai politik lantaran antara tahun 1955 sampai 1957, Indonesia tengah berada dalam kondisi polarisasi, di mana polarisasi ini dilakukan oleh para partai politik dalam pembagian Jawa sampai luar Jawa. Polarisasi adalah proses perbuatan pembagian atas dua bagian atau kelompok orang yang berkepentingan yang saling berlawanan. Karena kondisi ini, pada 28 Oktober 1956, Presiden Soekarno pun berencana untuk membubarkan partai politik dan 2 hari setelahnya, ia menyampaikan pemikirannya untuk membentuk demokrasi terpimpin. Ide Soekarno ini juga membuat militer gusar. Alhasil pada Desember 1956, militer di beberapa daerah mengambil alih kekuasaan sipil, seperti di Sumatera Utara dan Sumatera Selatan. Tindakan ini pun ditentang oleh PKI. Akibatnya banyak dari mereka yang ditangkap oleh militer yang diikuti dengan hilangnya sumber perekonomian. Setelah peristiwa ini terjadi, Soekarno mengumumkan darurat perang, disertai dengan mundurnya Kabinet Ali Sastro Amijoyo II, yang kemudian digantikan oleh Kabinet Juanda atau Kabinet Karya. Kabinet Juanda dibentuk untuk menggantikan Kabinet Ali II yang memerintah dari 26 Maret 1956 hingga 14 Maret 1957. Kabinet Ali II ini jatuh setelah banyaknya tekanan akibat berbagai pemberontakan di daerah, seperti pemberontakan DITII. Akibatnya, Perdana Menteri Ali Sastro Amijoyo mengembalikan mandatnya ke Presiden Soekarno. Seiring dengan perubahan sistem demokrasi di Indonesia akibat Dekret Presiden 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret ini akibat kegagalan konstituente dalam menyusun Undang-Undang Dasar yang baru untuk menggantikan Undang-Undang Dasar sementara 1950. Selain itu, pada masa demokrasi liberal juga terjadi ketidakstabilan politik akibat seringnya pergantian kabinet. Akibat dekret ini, sistem pemerintahan berganti dari sistem parlementer dengan kabinet dikepalai Perdana Menteri yang bertanggung jawab pada parlemen menjadi sistem presidensial di mana kabinet dipimpin langsung oleh presiden. Dengan adanya perubahan sistem pemerintahan ini, maka Kabinet Juanda berakhir dan digantikan oleh Kabinet Kerja 1. Oke, selanjutnya adalah perkembangan Kabinet Juanda. Maksudnya, apa aja sih yang dilakuin sama Kabinet Juanda ini? Kabinet Juanda bekerja di bawah bayang-bayang transisi demokrasi parlementer ke demokrasi terpimpin. Tugas dari kabinet ini sangatlah berat, terutama menghadapi pergolakan-pergolakan yang terjadi di berbagai daerah. Perjuangan mengembalikan Irian Barat dan menghadapi masalah ekonomi yang sangat buruk. Untuk mengatasi masalah tersebut, Kabinet Karya menyusun program yang disebut Pancakarya. Apa sih isi dari Pancakarya ini? Yang pertama, membentuk Dewan Nasional. Yang kedua, normalisasi keadaan Republik. Yang ketiga, melancarkan pelaksanaan pembatalan persetujuan KMB atau Konferensi Meja Bundar. Yang keempat, memperjuangkan Irian Barat. Yang kelima, mempercepat proses pembangunan. Nah, apa sih Dewan Nasional itu? Dewan Nasional merupakan suatu badan baru yang bertujuan menampung dan menyalurkan aspirasi dari kekuatan-kekuatan non-partai yang ada di masyarakat. Namun, terjadinya pergolakan di daerah-daerah yang menyebabkan terganggunya hubungan antara pusat dengan daerah masih terus berlangsung.
Hal ini mengakibatkan sistem perekonomian nasional semakin bertambah parah. Dalam upaya menghadapi pergolakan daerah, pemerintah menyelenggarakan Musyawarah Nasional atau MUNAS pada tanggal 10–14 September 1957. Pada MUNAS itu dibahas masalah pembangunan nasional dan daerah, pembangunan angkatan perang, serta pembagian wilayah Republik Indonesia. Sebagai upaya mewujudkan keputusan MUNAS, maka pada bulan Desember 1957 diselenggarakan Musyawarah Nasional Pembangunan atau MUNAP. Dalam MUNAP ini disusun rencana pembangunan yang dapat memenuhi harapan daerah. Upaya pemerintah untuk mengatasi masalah pembangunan belum dapat direalisasikan. Kenapa? Karena muncul berbagai peristiwa nasional yang segera harus ditangani oleh pemerintah. Peristiwa yang dimaksud itu adalah peristiwa Ciniki, yaitu percobaan pembunuhan atas diri Presiden Soekarno pada tanggal 30 November 1957. Kabinet Karya mencatat prestasi gemilang, yaitu keberhasilan mengatur kembali batas perairan nasional Indonesia dengan keluarnya Deklarasi Juanda pada tanggal 13 Desember 1957. Deklarasi Juanda mengatur tentang laut pedalaman dan laut teritorial. Dalam peraturan lama disebutkan bahwa laut teritorial itu selebar 6 mil dari garis dasar sewaktu air surut. Apabila hal itu diberlakukan, maka di wilayah Indonesia akan terdapat laut bebas seperti Laut Jawa, Laut Flores, dan lain sebagainya. Melalui Deklarasi Juanda itulah terciptanya kesatuan wilayah Indonesia, yaitu lautan dan daratan merupakan satu kesatuan. Selanjutnya, susunan Kabinet Juanda. Susunan Kabinet Juanda dari Presiden ada Insinyur Soekarno, Wakil Presiden Dr. Andes Muhammad Hatta, Perdana Menteri Insinyur Haji Juanda, Wakil Perdana Menteri 1 Hardi, Wakil Perdana Menteri 2 Idham Khalid, Wakil Perdana Menteri 3 J. Leimena. Susunan Kementerian 1. Menteri Luar Negeri Subandrio, 2. Menteri Dalam Negeri Sanusi Harjadinata, 3. Menteri Pertahanan Juanda, 4. Menteri Kehakiman G.A. Mainkom, 5. Menteri Penerangan Sudibyo, 6. Menteri Keuangan Sutikno Slamet, 7. Menteri Pertanian Sajarwo, 8. Menteri Perdagangan Profesor Mr. Sunaryo dan Rahmat Mulyomiseno, 9. Menteri Perindustrian F.J. Ingkiriwang, 10. Menteri Perhubungan Sukardan, 11. Menteri Perhubungan Laut Nazir, 12. Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Pangeran Muhammad Nur, 13. Menteri Perburuan Samiono, 14. Menteri Sosial J. Leimena dan Mulyadi Joyo Martono, 15. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Priyono, 16. Menteri Kesehatan Aziz Saleh, 17. Menteri Agama Muhammad Ilyas, 18. Menteri Agraria R. Sunaryo, 19. Menteri Negara Urusan Pengerahan Tenaga Kerja A.M. Hanafi, 20. Menteri Negara Urusan Veteran Khairul Saleh, 21. Menteri Negara Hubungan Antar Daerah F.L. Tobing, 22. Menteri Negara Urusan Stabilisasi Ekonomi Suprayogi, 23. Menteri Negara Urusan Kerjasama Sipil Militer Wahid Wahab, 24. Menteri Negara Urusan Transmigrasi F.L. Tobing, 25. Menteri Negara A.M. Hanafi, 26. Menteri Negara Muhammad Yamin. Masa akhir Kabinet Juanda. Terwujudnya demokrasi terpimpin terjadi ketika Dekret Presiden 5 Juli 1959 diterbitkan. Hal ini dikarenakan terjadinya kelarutan waktu konstituante dalam menyusun undang-undang dasar yang diharapkan setelah mereka tidak mungkin lagi bersidang.
Maka mulai timbul keinginan untuk kembali ke UUD 1945. Presiden Soekarno lalu mengeluarkan dekret presiden pada tanggal 5 Juli 1959. Soekarno juga membubarkan konstituante. Pada saat itu pula diumumkan kabinet kerja dengan Presiden Soekarno menjadi Perdana Menteri dan Juanda sebagai Menteri Utama. Demokrasi terpimpin mengatur secara tegas tentang partai politik, di mana tidak boleh ada pejabat tinggi negara yang menjadi anggota partai politik. Hanya PKI lah partai yang masih memiliki kekuatan untuk dekat bersama Soekarno. Dengan kekuasaan yang sangat besar atas diri Soekarno sebagai presiden, maka demokrasi terpimpin telah menggusur demokrasi parlementer.